Bu, jadi dulu itu kita tidak ada. Fa'ahyakum, kemudian kita dihidupkan oleh Allah. Summa yumitukum, kita ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yuhyikum, kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ilaihi turja'un. Ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat kaifa takfuruna billahi, bagaimana kamu bisa kufur, artinya ingkar, artinya tidak percaya, padahal kamu ini dulu tidak ada, kemudian diadakannya kamu, lalu kemudian ditiadakannya lagi kamu, lalu kemudian dibangkitkannya lagi kamu, lalu setelah itu kamu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita tempati sekarang ini namanya alam apa? Alam manusia. Sebelum alam manusia ada yang namanya alam rahim atau alam butun. Sebelum alam rahim, alam apa namanya? Ya, akhirat mantar ujung nyampe nya. Baik bang, kelamaan akhirat. Alam yang pertama yang Allah jelaskan, alam yang pertama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita adalah apa? Dulu kita ini semua berkumpul di satu alam, namanya alam ruh atau alam arwah. Kita kumpul menjadi satu di sana. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada anak, tidak ada saudara. Yang ada hanya sekumpulan arwah-arwah. Makanya namanya alam roh. Entah berapa ribu tahun lamanya kita berada di sana, wallahu a'lam. Tapi yang pasti kita tidak punya mata tapi kita bisa melihat. Tidak punya telinga, kita bisa mendengar. Tidak punya mulut, kita bisa bicara. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan apa? Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Seluruh arwah-arwah itu menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Itu saja yang terjadi di alam arwah. Ehonya boleh dikurangin mas? Ya. Yang terjadi di alam arwah adalah seperti itu saja. Yang ada hanyalah ketaatan dan tidak punya keinginan sama sekali, dan kepada apapun tidak ada. Allah
punya hak untuk memuji hamba-hambanya. Betul nggak? Betul nggak? Bocah, boy, lu masuk sekolah, mau naik sekolah nggak? Mau naik kelas nggak? Mau naik kelas, berarti harus belajar. Kalau udah belajar nanti ada ulangan atau uji. Hidup seperti itu. Ketika Allah Rabbul Izzah, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla Jalaluh bertanya kepada seluruh arwah-arwahnya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Lalu kemudian kita menjawab, bala syahidna, betul ya Allah. Akhirnya satu persatu dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam dunia, di mana kenikmatan-kenikmatannya ada nanti di surga, bahkan lebih hebat, lebih dahsyat, lebih abadi dari apa yang ada di dunia ini. Surga adalah nikmat yang nyata, tapi dunia bukanlah tempat nikmat yang nyata. Mau bukti? Hari ini kita makan, sore kita sudah lapar. Itu namanya sementara. Hari ini kita sehat, besok kita sakit. Itu namanya sementara. Hari ini kita kaya, besok tiba-tiba jatuh miskin. Itu namanya sementara. Surga tidak seperti itu gambarannya. Kesenangannya adalah abadi. Kesenangannya adalah luar biasa. Dan kesenangan yang ada di surga, malam ainun ra'at wala udhunun sami'at. Saking dahsyatnya itu surga, sampai-sampai mata ini pun belum pernah melihat bagaimana bentuknya, dan telinga ini pun belum pernah mendengar bagaimana enaknya. Berarti begitu sangat luar biasa surga yang akan Allah berikan. Jelas? Jelas? Bocah lu jelas? Hebat lu. Bocah mana nih jelasnya? Gua aja kagak ngerti. Ini mohon maaf, ceramahnya kalau nggak lucu mohon maaf ya. Soalnya dalam kondisi sekarang kadang-kadang lucu dituntut, harus ada. Tapi terkadang-kadang mau ngelucu-lucuin diri malah jadi aneh gitu ya. Nanti biar Allah tuntun saja kalau memang lucu ketawa. Ya, kalau emang nggak lucu jangan ketawa. Jangan mau dituntut iblis. Nanti giliran nggak lucu ketawa, giliran lucu diam, berarti sakit jiwa karena enggak entah berapa ribu latan kurang obat, entah berapa ribu tahun lamanya kita semua berada di alam ruh, tanpa memiliki mata tapi bisa melihat, tanpa memiliki telinga tapi bisa mendengar, tanpa memiliki mulut tapi bisa bicara. Dan ingat, ketika kita berada di alam ruh, mohon maaf lahir batin, kira-kira bapak-bapak tahu nggak jenis kelaminnya apa? Ada yang tahu nggak? Waktu kita masih ada di alam ruh, ini mah cuma mau nanya aja, kira-kira kelaminnya saya apa ya? Rasanya itu kan baru sekarang. Kelamin saja tidak ada, berarti di alam ruh bebas dari keinginan-keinginan
dari nafsu. Kalaupun ada keinginan, keinginannya hanya bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari alam ruh Allah pindahkan kita semua satu persatu, karena tujuannya adalah dunia. Kok kenapa tujuannya dunia? Karena dunia adalah tempat ujian dan kenapa dunia? Karena dunia adalah tempatnya ujian dan cobaan. Sasaran terakhirnya adalah apa? Alam akhirat. Ya, apakah itu surga ataukah itu neraka? Banyak kok di dunia ini orang-orang yang sudah menciptakan surganya. Enggak kalah juga ibu, di dunia ini banyak orang yang sudah menciptakan nerakanya sendiri. Contoh, bicara rumah tangga, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi ternyata yang memiliki surga di dalam rumah itu bisa kehitung. Rata-rata baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Nih, jelas? 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 Berasa bego semua nih kadang arti. Ya, dari alam ruh dikirim ke alam dunia. Dunia menjadi ujian dan cobaan. Dunia menjadi ladang kita untuk mencari. Lalu setelah dianggap beres, istirahat. Ya, disuruh istirahat. Karena perjalanan masih panjang, akan menuju alam akhirat yang akan menentukan si fulan ashabul yamin atau ashabus shimal, menjadi golongan orang-orang yang berada di kanan atau menjadi golongan orang-orang yang berada di kiri. Berhati-hatilah dengan keinginan Anda. Saya cuma bisa bilang gitu doang, Bang. Berhati-hatilah dengan keinginan-keinginan yang ada di dalam diri manusia. Boleh jadi karena keinginan-keinginan ini dia menjadi hina. Boleh jadi karena keinginannya ini dia menjadi mulia. Jelas?